Selamat pagi anak. Perkenalkan nama Bapak Aziz Muhammad. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, tolong satu anak yang berdebat untuk memimpin doa. Istilahnya, tolong pimpin doa untuk memulai kegiatan yang kita Ya, ini siapa ya? Iya, teman. Baik teman-teman semua, pada saat ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini dengan agama dan kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Mari sama-sama berdoa, kita berdoa. Terpujilah kepada Tuhan pada saat ini karena pengetahuan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami dan boleh sampai di ruangan kelas ini bertemu dengan teman-teman dan Pak Guru yang keadaan selamat. Karena kami mulai pembelajaran Tuhan, kami menunggu dari akhir pertengahan hingga selesai agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Berdoa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Nya. Amin. Berdoa sendiri. Terima kasih kita selesai dulu. Baik anak-anak, di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian dengan yang pertama, Anjuna, Hadir Pak. Risen, Deva, Baglon, Komang, Klaus, oke, kalian semua. Baik di sini, kalian kalian semangat belajar? Semangat. Oh, pas tanya-tanya ini, di sini Bapak akan memberikan kalian tes speaking. Kalian mau speaking dulu. Oke Pak. Nah, di sini hanya gampang saja speakingnya itu tepuk semangat sama tahu? Juna belum tahu? Iya. Caranya begini. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah sama? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalian sudah semangat untuk belajar. Baik. Anak-anak silakan duduk. Bisa. Oke, di sini apakah kalian sudah tahu apa yang akan Bapak ajarkan di pagi hari ini? Nah, di sini Bapak akan mengajarkan kalian tentang menemukan rumus luas permukaan dan volume bangun ruang 5 segi 4. Tahu bangun ruang 5 segi 4 bagaimana? Nah, jadi bangun ruang 5 segi 4 yaitu berbentuk begini. Lihat? Sudah. Nah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini dengan mengamati, mengikuti serta merakit jam-jam yang sudah disediakan. Peserta didik dapat menganalisis rumus luas permukaan dan volume luas dengan langkah-langkah yang logis. Oke. Sebelum kita menganalisis rumus luas permukaan dan volume pada 5 segi 4, kita harus tahu apa itu bangun ruang 5 segi 4. Nah, bangun ruang 5 segi 4 itu berbentuk seperti piramida. Agar sudah lihat piramida? Sudah disediakan. Oke, bagus Yuna. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya berupa segitiga, tapi ada 4 sisi-sisinya. Ini bentuk 1, 2, 3, 4. Nah, bangun ruang 5 segi 4 mempunyai 5 sudut. Ada yang tahu di sudut mana saja? Tahu. Mana-mana? 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudut yang kelima itu titik puncaknya. Dan juga 5 segi 4 mempunyai
5 sisi. Tahu? Nah, sisi yang pertama itu awasnya bentuk apa ini? Persegi. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Itu adalah sisi-sisi dari bangunan 5 segi 4. Jadi kita lanjut ke rusuk dari 5 segi 4 yang ada 8 rusuk. Dari rusuk yang ke ada 4, ada 8 terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada 4 rusuk yang berada di bawah pada alasnya, dan juga 4 rusuk yang berada dari titik sini sampai ke titik puncak. Oke, Anda sudah mengerti tentang bangunan 5 segi 4? Oke, jadi kita lanjut ya ke menentukan rumus luas permukaan dan volume dari bangunan 5 segi 4. Oke. Jadi rumus luas permukaan 5 segi 4. Nah, kalian tahu rumus luas permukaan yang segi 4 ada apa saja? Belum tahu? Nah, jadi rumus luas permukaan 5 segi 4 yaitu luas alas tambah luas seluruh sisi tegak. Dan juga kalian harus tahu rumus volume yang segi 4 ada apa saja. Nah, jadi rumus volume yang segi 4 itu ada 1/3 kali luas alas kali tinggi 5. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita mencari bagaimana menemukan rumus luas permukaan dan volume 5 segi 4, Bapak akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok dengan contoh seperti ini. Kalian akan menggunting bagian-bagian ini menjadi jaring-jaring 5 segi 4. Bapak akan membagikan menjadi kelompok yang pertama adalah Yuna dan Izan, Komang dan Eva, Marlon dan Cloud. Di sini ada yang menggunting? Ada Pak. Oke, hanya 2 ya. Nanti Komang nanti pinjam ke teman. Oke. Yuna, tolong digunting ya. Iya Pak. Ini digunting. Gunting-gunting. Ini enggak usah. Langsung saja. Jangan ketawa. Ayo. Kamu orangnya ketawa terus. Cepat. Yuna. Cukup cepat. Diam. Diam. Yuna. Sabar ya. Jadi anak harus sabar. Jangan kamu orang yang terlalu humoris Yuna. Ini mau gunting. Gunting saja. Tidak usah ikut apa. Sudah Yuna gunting. Langsung dari Sen. Aku bantu. Pegang dulu Sen.
Iya. Langsung DP ini. Nggak usah DP ini. Bisa tolong bantu. Juna jangan sambil ketawa ya. Pak Guru cubit dia kan. Kriminal. Gunting yang benar. Bentar Pak Guru. Itu malah. Oke, baik. Maklon anaknya yang sangat teliti ya, menggunting. Beda sama Juna yang tanggung ketawa jelas. Ini sudah beda. Pak Guru ya ini tidak digunting. Langsung saja. Kalau mau ikutin tersebut akan Silakan dulu. Iya. Ada di sini. Nanti Juna yang akan menyelesaikan. Nanti anak-anak yang di belakang merakit jari-jari tersebut. Ya, siap. setahu? Tahu Pak Guru. Eva, Cloud. Nanti Bapak ajarkan ya. Bisa jadi ya Juna? Iya Pak. Jangan sampai kamu salah foto. Ini teman. Oke, bagus Arjuna, kamu baik sekali. Bicara sembarangan. Tolong kalau Juna sudah, nanti di anak ini belakang yang satu kelompoknya membentuk jaring-jaring 5×4. Tolong jangan ngomong sama sembarangan ya. Iya Pak. Sudah selesai Bapak. Sabar ya, kita tunggu adik Komang yang sedang menggunting. Oke, bagus sekali Vincent. Anak yang rajin ya, bisa dengan mudah mengerjakannya. Cloud sudah? Oke, baik. Kita menunggu adik Komang yang sedang menggunting. Sudah Pak. Oke, tolong dikasihkan ke temannya. Sudah tahu. Reva, gampang sekali. Itu dilipat. Nah, begitu. Sudah tahu kan Reva? Apakah masih butuh tutorial? Tidak. Angka 1. Oke, apakah sudah? Sudah. Sudah. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menemukan ini rumus luas permukaan 5×4? Apakah sudah ada gambaran?
Belum? Nah, ini Bapak akan jelaskan. Luas alas. Nah, luas alas itu ada bangunan apa saja? Yang alasnya bangunan segi. Nah, rumus luas persegi ada apa? Tidak tahu? Oke, nah rumus luas persegi itu sisi pangkat sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Nah, baru ditambah luas seluruh sisi tegak. Nah, luas seluruh sisi tegak itu ada berapa? Coba itu. Nah, apa sekali menurun? Ada 4. Nah, 4 dalam kurung. Nah, di situ ada bangunan apa? Segitiga. Nah, segitiga. Rumus luas segitiga. Ada yang tahu? Nah, bukan. Nah, rumus segitiga. Luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, anak sudah tahu DP rumus. Nah, jadi kita masukkan di sini 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, kita lanjut ke volume 5/4, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali. Nah, luas alas itu rumusnya itu apa? Luas alas sisi kali sisi. Nah, karena dia berbentuk persegi, kita buat sisi kali sisi. Sisi atau sisi pangkat 2 kali tinggi. Nah, jadi untuk menemukan rumus volume 5/4, kita menemukan satu bangunan ruang lainnya. Ada yang tahu bangunan apa? Bangunan ruang. Persegi panjang kalau jadi bangunan ruang apa? Nah, betul sekali. Nah, jadi kita memerlukan bangunan ruang blok. Maaf ya, garis tidak lurus. Oke, nah kenapa di sini 1/3? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jadi anak-anak untuk mencari rumus volume 5/4 kita memerlukan bangun ruang balok. Kenapa balok? Karena volume 5/4 sama dengan volume bangun ruang balok. Kenapa dipilih balok? Karena balok memiliki alas yang sama dengan bangun ruang 5/4. Nah, jadi anak-anak, untuk mengisi sebuah bangun ruang balok yang tingginya sama, sisinya sama dengan bangun ruang 5/4, kita memerlukan 5/4. Karena kita kalau segitiga kita memiliki
segitiga kan begini. Nah kalau ini oke, baik kita lanjut. Nah jadi untuk mencari volume 5/4 kita memerlukan 3 buah 5/4 untuk dimasukkan ke dalam balon. Nah jadi di sini tulis 1/3. Karena kita hanya mencari satu volume balon 5/4. Sudah tahu kan ini dapat dari mana? Oke, baik anak-anak. Kita lanjut ke sisi kali sini. Sudah tahu kan dapat dari mana? Alasnya yang berbentuk persegi. Dan juga tinggi. Nah, titik puncak. Oke. Baik sekali anak-anak. Di sini karena kalian sudah mengerti dapat dari mana rumus balon 5/4 itu luas permukaan dan volumenya. Bapak akan membuat soal. Nah, soalnya itu ada 2 nomor ya. 1. Tolong perhatikan ini ya. Perhatikan depan. Soal yang kedua, oke anak, Bapak memberikan 2 soal kepada kalian. Tolong anak-anak baca. Sebuah memiliki pada sisi alas 10 cm dan tinggi 12 cm. Itulah luas permukaannya. Luas sebuah 5/4 memiliki pada sisi alas 12 cm dan tinggi 15 cm. Itulah volumenya. Nah, ada yang bisa mengerjakan soal nomor 1? Bisa. Tolong juga nanti Bapak bantu. Tolong adik Ina maju ke depan.
Nanti Bapak bantu. Tolong maju, adik jurang. Tolong tuliskan rumus luas permukaan 5/4. Yang ini ya, bukan yang ini. Maaf Pak. Oke. Sisi 42 tambah 4 2 kali sisi alas. Ini nah, jadi kita masukkan soal ke dalam rumus. Sisi alasnya ada 10 cm, ditambah 4 tempatnya tetap dalam kurung 2 tetap kali sisi alasnya ada sisi alas 10 kali ini 12. Oke, kita kerjakan ya. Mulai dari di sini 10 pangkat bawah. Berapa? 10 pangkat bawah. Ada yang tidak tahu? 10 dikali 10. Oke, 4. Ini kita hitung ya. 1/2 kali 10. Ada yang tahu? 1/2. Tidak tahu? Nah, sebelum ini kita akan kain begini. Nanti saya jelaskan ya. 1 dikali 10 kawan. 10 dibagi 2? 5. Nah, jadi sini 5. Sudah tahu? Sudah. Oke. Kali 12. Oke. 100. Belum. Oh ya, ini kan begini ya. Nah, tambah 4 dikali 5/12 berapa? 5/12. 5 kali 10 50. 5 kali 2 10. 50 tambah 10 60. Nah, 60. Oke, jadi kita lanjut. 100 tetap 100. Nah, tambah 4 dikali 60 berapa? 240. Nah, bagus sekali. Oke, teman-teman. 100 ditambah 240 berapa? 340. Nah, bagus. Begitu ya, tambah sentimeter. Bagi segi 2 di atas. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Alisa. Kalau kita manusia, kita membuat sudah berkomunikasi. Oke, saya akan berbilang. Baik, kita lanjut ke volume 5/4. Kita terus gimana ya? Sini saja ya. Oke. Volume. Nah, tolong adik Madon. 30 menit. Lanjut. Tolong Madon. Madon ya. Tulis bungkus volume 5/4. 1/3 dikali sisi kali sisi pangkat 2 kali tinggi. Oke, kita masuk ke rumus inisial ya. Tulis volume sama dengan 1/3 tetap kali sisi jaraknya 12 kali tingginya berapa? 19. Oke, baik. Nah, terus turun ke bawah.
Ini 12 ditambah 2. Di tabletnya 2. Soalnya itu nah, 12 kali 12. Berapa anak? 2. Bisa berapa? 12 kali 12. Oke, masih sekali belum? Kamu menceritakan. Nah, kali 15. Oke. Nah, kita kalikan dulu sepertiga dari 124 berapa? Tidak tahu? Satu dari 124 berapa? Bagi 3. Berapa? Oke, bagus sekali Pak. 48 dikali 15. Oke, terus dengan 48 kali 15. Ada yang tahu? Berapa? Oke, bagus sekali Pak. 720 cm. Pangkat 3. Oke, bagus sekali. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerti tentang rumus luas permukaan dan volume 5/4, Bapak akan membagikan kalian LKPD yang 3 kelompok. Enggak, kerjakan di sini saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok. Kamu ngapain? Agak bisa belajar dulu mau. Oh, nanti ya. Belajar dulu, simpan itu handphone. Nanti yang di belakang presentasi ya, di depan tidak apa-apa. Tinggal gampang saja. Nanti Bapak tanya kalian jawab. Oke? Pulpen tidur saja. Ada pulpen lebih kah? Anak-anak membawa pulpen lebih, Isen? Enggak ada Pak. Enggak ada? Aduh, kalau sudah nanti gede tulisannya. Iya. Maaf ya. Emang nggak ada ya? Iya. Mang lo nanti gantian ya? Iya. Oke. Bagus sekali Juna. Kamu sudah paham tentang materi yang Bapak berikan. Komar isi ya. Baca, teliti, isi. Spidol ditulis ya. Pak Guru minta izin ke toilet boleh? Oke, silakan Isen. Nanti di belakang presentasi. Nanti Bapak tanya kalian jawab. Oke? Tidak perlu susah-susah. Bapak kasih laporan. Mantap sekali Juma. Oke, mantap.
tidak ada pulpen tapi kamu semangat tetap. Kenapa? Kenapa? Oke, jika kalian berdua sudah mengisi, oke, tolong bisa maju posisi slide ini. Rumah Bapak saya boleh Juna saja ya. Juna, kalian mau mengikuti saja, supaya lebih menghemat waktu. Maklum maju saja. Oke, Pak, sudah? Belum? Sudah. Bentar ya, teman-temannya. Nanti komen saya yang macam. Kamu juga jangan diam saja ya. Jas, sempat dua jas. Sempat dua. Nanti orang mau upload di YouTube susah. dia kenapa ya? Satu orang Jo. Oke, satu orang kalau saja. Oke, di sini ada air mengamati. Gambar mana perilaku yang benar? Satu atau dua? Satu. Oke, baik sekali. Kelompok lain? Oke. Soal nomor dua. Mengapa kamu berhati-hati saat menggunakan alat membuat limas? Ya, saya tidak. Oke. Jawabannya logis. Ada lagi? Kamu jawabannya apa? Sama? Baik Pak, jawabannya apa? Nomor dua. Yang ayo mengamati. Apa jawabannya? Tolong ngomong sama saya. Kenapa? Oke, jawabannya sangat logis. Nah, kalau kita latihan soal pilihan ganda. Soal yang pertama, bentuk alas yang segi 4 adalah C. Segi oke, mantap sekali. Yang kedua, volume limas diperoleh dari Oke, Pak, jawabannya benar? Oke, mantap sekali. Kita lanjutkan isian singkat. Bangunan limas segi 4 memiliki titik-titik sisi tegak berbentuk segitiga. Coba, ada berapa sisi tegak pada limas segi 4 yang berbentuk segitiga? Pada titik itu 1, 2, 3, 4. Siapa yang nomor 4? Oke, mantap sekali semua anak benar. Nah, kita lihat pada rumus volume limas adalah volume titik-titik kali luas alas kali tinggi.
Yang tidak ada di situ adalah satu, dua, tiga. Oke, benar sekali. Nah, misalnya pada contoh skala ukuran. Nah, semua masa lipat memiliki alat untuk persegi dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi 5,2 cm. Itulah format tersebut. Ya, sini saya dapat coba dengan menggunakan rumus B 1/3 kali sisi per 2 yang tinggi. Jawabannya adalah berapa itu? Volume sama dengan 255,6 cm. Oke, tepuk tangan teman-teman semuanya. Oke, anak-anak, itulah materi kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita akan menunjukkan pengerjaan kita di pagi hari ini. Anak-anak sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan dan apa yang Bapak ajarkan di pagi hari ini tentang Bapak tanya sedikit. Berapa sisi tegak 5/4? Oke. Berapa jenis bangun datar pada 5/4? Ada dua. Maksudnya berapa? Persegi dan tidak. Oke. Jadi anak-anak, kalian sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Bapak sampaikan bisa berguna di masa depan yang akan datang nanti, bisa berguna di kehidupan sehari-hari, dan juga kalian bisa mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup, kita berdoa. Allah tolong kita orang di depan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah menuntun pembelajaran kami Tuhan, yang kami bisa kembali lagi ke tempat tinggal kami Tuhan. Dan Tuhan menuntun perjalanan kami agar bisa sampai dengan selamat. Ini doa dan syukur kami berdoa haleluya amin. Terima kasih teman-teman. Oke, sekian aja pembelajaran dari pagi hari ini. Bapak ucapkan kepada anak-anak terima kasih karena sudah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan. Semangat semua.